Ini kata Mahfud MD soal rekonstruksi ulang dan diusirnya kuasa hukum Brigadir J oleh Barreskrim Polri. Yang boleh punya pengacara itu yang tersangka seperti Barada, Sambo itu. Kalau Joshua sebenarnya kan tidak harus, tetapi itu dibolehkan sebagai pelapor. Oleh sebab itu ketika rekonstruksi dilakukan, ya mereka memang tidak harus diundang meskipun tidak harus dilarang gitu. Itu sama aja dengan masyarakat biasa. Kalau beda, kalau dengan hukum perdata, orang yang dirugikan maju. Tapi kalau dalam hukum pidana yang punya pengacara, orang yang merugikan orang lain itu agar di pengadilan hukumannya ringan, kalau bisa bebas gitu. Kalau sudah korban kan tidak perlu yang menjadi pengacaranya korban itu adalah negara. Jadi mereka menyampaikan demikian, bahwa pertama dari sesuai ketentuan memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk bisa menghadirkan pihak lain kecuali tersangka, korban kalau masih hidup, kemudian juga pengacara tersangka, kemudian penyidik, dan juga jaksa penuntut umum. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam, dia transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa proses rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan oleh kepolisian sudah benar secara hukum. Rekonstruksi itu secara hukum benar, karena rekonstruksi itu hanya pembuktian ingin membuktikan bagaimana dia membunuh. Karena menurut Mahfud, keyakinan bahwa tewasnya Brigadir J merupakan pembunuhan berencana itu sudah ditulis dalam sangkaan. Menurutnya terlalu jauh jika masyarakat berharap kenapa tidak dijelaskan bagaimana cara melecehkan, bagaimana waktu membopong, itu gak penting karena rekonstruksi itu tadi. Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Mahfud menjelaskan itu tidak penting. Kalau motif nanti bisa dirangkai dari keterangan lisan aja dan itu tidak penting karena bukti pembunuhannya sudah diakui dan sudah direkonstruksi. Pengusiran kuasa hukum Brigadir J oleh Dirtipidum Barreskrim Polri. Menurut Mahfud, di dalam hukum itu yang berhak mendapat pengacara itu sebenarnya terpidana, bukan korban. Karena kalau korban itu tidak maju ke pengadilan, yang boleh punya pengacara itu yang tersangka seperti Barada, Sambo. Kalau Joshua kan sebenarnya tidak harus, tetapi itu dibolehkan sebagai pelapor. Demikian jelasnya. Oleh sebab itu menurutnya ketika rekonstruksi ulang pengacara korban tidak perlu diundang. Dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Selasa 30 Agustus kemarin, Ferdy Sambo ternyata turut menembak korban. Keterangan itu didapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK berdasarkan penjelasan dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu saat rekonstruksi. Edwin menyatakan dari keterangan Barada Eliezer, Ferdy Sambo menembak setelah Brigadir Yosua tersungkur. Tembakan yang dilesatkan Ferdy Sambo diarahkan ke bagian belakang tubuh Brigadir Yosua. Edwin lantas membeberkan berdasarkan keterangan dari tersangka Ferdy Sambo yang bersangkutan menyatakan tidak melakukan penembakan. Ferdy Sambo mengaku hanya menembak dinding di atas tangga. Dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Selasa, Ferdy Sambo ternyata turut menembak korban. Ferdy menembak setelah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu lebih dahulu menembak Brigadir Yosua atas perintah Ferdy Sambo sebanyak 3 atau 4 kali. Akibat tembakan Barada Eliezer yang mengenai bagian dada, tangan hingga wajah Brigadir Yosua langsung roboh bersimbah darah. Setelah menembak Brigadir Yosua, Ferdy Sambo kemudian menembak ke arah tembok. Pukul 17.12, FS menembak ke arah Y. Begitu keterangan dalam video animasi. Setelah menembak Brigadir Yosua, Ferdy Sambo kemudian menembak ke arah tembok hingga lemari agar kasus tersebut sesuai dengan skenarionya, yakni akibat tembak-menembak. Setelah membunuh Brigadir Yosua, darinya Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamar. Ferdy Sambo lalu keluar dari rumah. Putri Chandrawati juga menyusul keluar rumah bersama Kuat Ma'ruf. Bribka Riki Rizal yang sudah berada di dalam mobil kemudian mengantar Putri Chandrawati pulang ke rumah pribadi.